Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1009 Roan pergi pertama. Tentu saja, perbedaan antara peringkat 101 dan peringkat 100 bukanlah sesuatu yang besar. Jika ada, kandidat ke 101 masih mendapat 2 cincin lebih banyak dari yang lain. Bagaimanapun, dari titik inilah lompatan besar mulai muncul. Di tempat ke-76, seorang kultivator wanita bernama Alien Envina mampu melewati 36 cincin yang mengejutkan. Itu jauh di atas rekor grup ini sebelumnya yang hanya 29. Itu menunjukkan sinerginya dengan kedua energi itu jauh lebih baik daripada kebanyakan. Namun, rekornya tidak bertahan lama karena kandidat ke-47, seorang kultivator dari ras Devas bernama Filarion Winran, mencapai 39 ring. Itu jelas berarti 3.900 poin tambahan untuknya. Sama seperti Alien, Filarion naik peringkat, mendapatkan puluhan posisi karena tingkat sinerginya. Pada saat mereka mencapai 10 besar, rekornya adalah total 44 cincin. Ervalis cukup puas dengan angka tersebut karena di atas ekspektasinya. Terakhir kali tes semacam ini digunakan dengan batasan usia, rekornya hanya 48 dering, 44 masih lebih rendah dari 48, tapi dia yakin 10 besar akan lebih tinggi dari 48 sebelumnya dari majelis lainnya. Selanjutnya, Samu Kip. Ayo maju. Urutannya masih mundur, jadi Samu, tempat ke-10, adalah yang pertama memasuki formasi. Di tengah, dia menggunakan kekuatan jiwa dan energi surgawinya untuk mengangkat bola sebelum segera menembakkannya melalui dering pertama. Biasanya, dering pertama akan menjadi salah satu yang lebih sulit. Bagaimanapun, seseorang perlu membiasakan diri dengan kekuatan pengganggu formasi dan belajar bagaimana mencapai sinergi terbaik untuk melewati cincin. Asteris bang, asteris pecah, asteris. Namun, Samu langsung menunjukkan mengapa dia masuk 10 besar. Faktanya, jika dia tidak berpikir untuk menyerang Ryan dan Roan bersama dengan kelompoknya, dia akan jauh lebih tinggi peringkatnya. Dia melewati ring pertama dalam waktu kurang dari 2 detik, menembakkan bola ke arah ring kedua. Asteris bang, 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 asteris. Asteris hancur, 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 asteris. Satu demi satu penghalang dihancurkan. Tentu saja, seperti orang lain, Samu bisa merasakan perlawanan dari penghalang di dalam ring. Hanya saja sinerginya dengan kedua kekuatan itu sangat tinggi, jadi dia masih bisa menembusnya dengan relatif mudah. Waktunya habis. Akhirnya, 1 menit berlalu, dan bola itu kembali ke formasi sekali lagi. Adapun hasil Samu. Samu Kip Clan, 59 dering. Dia mendapat tambahan 5.900 poin. Benar saja, dia langsung memecahkan rekor sebelumnya. Dia sudah memiliki 3.165 poin untuk memulai. Dengan 5.900 poin tambahan itu, dia sekarang memiliki 9.065 poin. Samu menarik napas dalam-dalam saat dia keluar dari formasi. Dia merasa cukup senang dengan hasilnya sampai dia ingat bahwa dia lebih dari 3.000 poin di belakang Ryan sebelumnya, yang memiliki 6.355 poin. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan tempat pertama seperti ini. Padahal tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, campur tangan dalam hasil yang lain berarti pengusiran instan dari majelis. Selanjutnya, Ogliko, Sekte Vinci, majulah. Ogliko segera menginjak formasi, siap melakukan semua yang dia bisa. Dia mungkin tidak menempati posisi pertama, tetapi kompetisi kekuatan jiwa juga menghadiahkan batu surgawi untuk mereka yang berada di 10 besar. Dia pasti ingin setidaknya mendapatkan jumlah yang tinggi dari mereka. Bagaimanapun, batu surgawi sangat langka di tempat ini, bahkan untuk orang seperti dia. Asteris bang, 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 asteris. Asteris hancur, 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 asteris. Ogliko membuktikan mengapa dia seharusnya berada di 5 besar sebelumnya. Dia segera memecahkan rekor Samu, mengambil 2 cincin tambahan pada akhirnya. Dia adalah kandidat pertama yang mendapatkan rata-rata lebih dari 1 dering per detik, melewati 61 secara total. Ogliko, Sekte Vinci. Dia mendapat 6.100 poin. Ancel, Vingpi, Cloud, dan Hudi akhirnya melakukan lebih buruk daripada Ogliko. Faktanya,
Kamu juga melakukannya lebih baik dari mereka. Ancel mendapat 52 dering, Vingpi 54, sedangkan Cloud adalah yang terburuk, dengan hanya 46 dering. Last but not least, Hudi mencapai 51 ring. Vermont, bagaimanapun. Asteris pecah, asteris wow, asteris. Baik sekali. Ervalis berkata dengan anggukan sebelum melanjutkan, Vermont Waffles, Klan Waffles, 67 cincin. Ervalis senang melihat bagaimana kualitas pembudidaya kekuatan jiwa telah meningkat kali ini. Beberapa saat kemudian, ruangan kembali hening. Sudah waktunya untuk 3 besar. Selanjutnya, Rowan Lark, Sekte Lukimira, majulah. Ryan mengangkat bahunya ketika dia mendengar itu, mengatakan kepadanya, "Yah, pastikan kamu membawa pulang hadiah tempat kedua bersama kami." Rowan sedikit mengangguk dan bergerak ke arah formasi. Dia mengabaikan semua mata dan dengan cepat mengatur posisinya. Asteris pecah. Asteris. Reaksi Rowan lebih cepat dari sinyal Ervalis. Rowan dapat mengetahui kapan formasi diaktifkan, yang benar-benar melambangkan dimulainya tes 1 menit, bukan suara Ervalis. Rowan tidak menemukan masalah mengendalikan bola sama sekali. Dengan perpaduan sistem kekuatan jiwa dan energi surgawi, sinergi adalah masalah mereka yang paling kecil. Itu tidak bisa dikatakan sempurna, tapi itu pasti tidak jauh dari itu. Kali ini, Rowan benar-benar merasa ingin selingkuh. Lagi pula, dia tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang bagus. Yang harus dia lakukan adalah memastikan output energi surgawi dan kekuatan jiwanya serupa sehingga energi yang digabungkan akan cukup baik untuk melewati cincin sambil mengabaikan gangguan formasi. 30 detik memasuki ujian, dan Rowan sudah melewati 40 dering. 45 detik, 62 dering. 1 menit kemudian, dan Rowan berakhir dengan total 79 dering. Benar saja, sinerginya menghancurkan hasil terbaik sebelumnya yaitu 67 ring. Sayangnya, dia tidak bisa mencobanya lagi. Jika dia bisa, dia yakin dia akan melakukan yang lebih baik. Namun demikian, semua orang terkejut dengan perbedaan antara tempat ketiga dan keempat. Rowan dan para pembudidaya lainnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Perbedaan itu bahkan mempengaruhi Sansa, yang tidak percaya diri untuk mencapai hasil Rowan. Selain itu, semua orang berpikir di kepala mereka. Jika dia sudah mendapat sebanyak ini, seberapa jauh lebih baik yang bisa dilakukan saudara kembarnya. Itu termasuk Fabio, kandidat di luar tes kekuatan jiwa, dan semua tetua yang menonton. Rowan Lark, Sekte Lukimira. Dia mendapat tambahan 7.900 poin. Bab 1010 tampilan. Meski terkesan semua orang, kontes harus tetap berjalan. Selanjutnya, Sansa Seal, Soul Guild, majulah. Mendengar namanya dipanggil, Sansa menarik napas dalam-dalam dan pindah ke formasi. Sekte Lukimira memiliki 2 anggota di 3 besar, dan salah satu dari mereka setidaknya sudah dijamin posisi ketiga. Dia pada dasarnya adalah satu-satunya selain Sekte Lukimira yang bisa mendapatkan Divine Vein. Di kamar para tetua, baik pemimpin cabang persekutuan jiwa kota Kosek dan Kayla merasa gugup. Kayla membutuhkan Divine Vein untuk sektenya. Tentu saja, dia tidak berharap itu datang dari kompetisi pekerjaan sampingan. Lagi pula, itu karena manusia tidak dikenal memiliki bakat dalam kekuatan jiwa. Adapun pemimpin persekutuan, itu lebih berkaitan dengan harga diri persekutuan jiwa. Guildnya tidak kalah dalam kompetisi Soul Power dalam 10 pertemuan terakhir. Kembali ke kontes. Awal, asteris pecah. Asteris. Sansa mulai sekuat Rowan, tidak terlambat dalam waktu reaksi sama sekali. Dia telah menyaksikan setiap pesaing sampai sekarang, mencoba untuk mendapatkan awal terbaik untuk satu kesempatan ini. Usahanya terbayar pada akhirnya karena Sansa memang terlihat lebih cepat dari yang lain, kecuali Rowan. Dia tampak seperti berada pada level yang sama dengannya. Sampai 30 detik telah berlalu, dia sepertinya benar-benar bisa mengikuti kecepatan Rowan. Namun, sejak saat itulah segalanya mulai menjadi lebih sulit. Seperti yang disebutkan sebelumnya, cincin semakin menjauh saat bergerak dengan kecepatan berbeda. Meskipun gerakan cincin itu persis sama untuk semua orang, itu tidak mengubah kesulitan mencapai jarak yang lebih jauh dengan kemampuan seseorang. Disitulah perbedaan utama antara fusi Divine Soul Power dan sinergi normal antara Divine Energy dan Soul Power bisa dirasakan. Bagi Rowan, jaraknya bisa dikatakan lebih sulit.
Tapi karena dia tidak perlu terlalu memikirkan sinergi, dia bisa fokus pada jarak saja. Sansa, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Roan kemudian menatap Ryan sambil berpikir, tanpa penggabungan kekuatan jiwa dan energi surgawi, mungkin hanya Ryan yang bisa menandingi Sansa dalam ujian ini. Dia menggelengkan kepalanya tepat setelah itu. Oh well, saya masih kurang dalam kultivasi dibandingkan dengan dia, jadi saya tidak tahu bagaimana jadinya jika perbedaan kultivasi tidak ada. Bagaimanapun, Ryan masih lebih baik dalam hal ini. Roan benar, meskipun penampilan Roan dan Sansa sangat mengesankan, Ryan tetap tersenyum selama tes mereka. Seolah-olah penampilan mereka tidak mengganggunya sama sekali. Benar saja, kecepatan Sansa sedikit menurun semakin lama tes berlangsung dan semakin jauh cincinnya. Pada akhirnya, dia memang melampaui semua orang, kecuali Roan. Hasilnya adalah 73 dering, 6 dering lebih sedikit darinya. Sansa meninggalkan formasi dengan ekspresi gelap. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Roan, bagaimana kamu melatih sinergi kekuatan jiwa dan energi surgawi? Aku tahu aku bukan yang terbaik di wilayah Yukirom, apalagi alam dewa, tapi aku masih menganggap diriku yang terbaik di kota Kosek dan sekitarnya. Jelas, bukan itu masalahnya. Metode macam apa yang kamu dan saudaramu gunakan untuk menjadi sebaik ini meskipun kamu memiliki kultivasi yang lebih rendah? Roan memejamkan mata sejenak sebelum berkata, kamu tidak perlu merasa seperti itu. Ryan dan aku tidak berasal dari tempat ini. Sama seperti banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam majelis ini, kami memiliki kesepakatan dengan mereka. Sekali kami pergi, kamu masih akan menjadi pengguna kekuatan jiwa terbaik di kota Kosek. Itu tidak menjawab pertanyaanku, tegur Sansa. Tentu saja, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Saya juga tidak akan mengungkapkan metode yang digunakan oleh Soul Guild untuk membawa saya ke level ini. Jadi, jika Anda tidak ingin membicarakannya, saya tidak akan memaksa Anda. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Saya dapat mengatakan bahwa pelatihan kekuatan jiwa Anda memang sama ketatnya dengan saya, bahkan jika saya belum melihatnya dengan mata saya sendiri. Namun, Ryan dan saya memiliki keuntungan. Hanya itu yang bisa saya katakan. Biasanya, Roan tidak akan sejauh itu. Tetapi sebagai seseorang yang menghargai usaha di atas segalanya, dia merasa bahwa dia berutang pada gadis itu setidaknya sebanyak itu. Sansa mempercayai Roan, bergumam pada dirinya sendiri, begitu, itu tugas Soul Guildku untuk mencari tahu apa yang kita lewatkan. Aku harus berusaha lebih keras di masa depan. Sansa kemudian menatap Ryan, yang sepertinya tidak menyadari apa yang terjadi. Saya tak sabar untuk melihat seberapa baik Anda melakukannya. Ervalis membiarkan percakapan langka di antara mereka bertiga. Namun demikian, dia menarik perhatian mereka setelah Sansa menyelesaikan kata-katanya. Baiklah, itu sudah cukup. Sansa Seal, Soul Guild. Dia mendapat tambahan 7.300 poin. Sansa tertinggal 184 poin di belakang Roan, jatuh ke tempat ketiga. Selanjutnya, Ryan Lark, Sekte Lukimira, majulah. Ryan dengan tenang memasuki formasi untuk memulai tes. Sekarang, itu tidak penting lagi. Roan sudah berada di depan Sansa di papan skor, jadi dia hanya memenuhi tugasnya. Bukannya dia akan menahan diri, tentu saja. Jika ada satu orang yang dia benci untuk kalah, orang itu pastilah Roan, terutama ketika datang ke bidang di mana dia seharusnya mendominasi. Awal, asterisk bang, 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 asterisk. Asterisk hancur, 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 asterisk. Benar saja, Ryan menunjukkan mengapa dia adalah satu-satunya penggarap afinitas cahaya yang ada, terutama bagaimana hal itu sangat memengaruhi kekuatan keseluruhan kekuatan jiwanya. Itu bukan kompetisi lagi, tapi pameran tunggal kemampuannya. Waktunya habis. Bola itu kembali ke tengah formasi sementara Ryan melangkah keluar dengan ekspresi yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Ryan Lark, Sekte Lukimira. Dia mendapat tambahan 8.600 poin. Namun, setelah keluar dari formasi, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, seperti yang saya pikirkan, tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan 100 cincin pada level saya saat ini. Saya tidak menahan sama sekali,
Tetapi saya hanya bisa mendapatkan 7 cincin lebih banyak daripada Rowan. 14 dering terakhir mungkin tidak terlihat menakutkan. Namun, 14 itu benar-benar sulit dicapai dalam waktu yang diberikan. Saya ragu saya akan mendapatkan semua 100 bahkan setelah saya memasuki Saint Realm. Mungkin bahkan mencapai alam transformasi elemental tidak akan cukup. Jelas, dengan hasil seperti itu, Ryan mendapat tempat pertama. Bab 1011 waktu untuk pertempuran. Mereka melakukannya. Di kamar tetua, kelompok Kayla melompat kegirangan. Sekte Lukimira mereka telah memperoleh vena surgawi tingkat rendah perunggu 500 tahun yang lalu. Itulah satu-satunya yang pernah mereka miliki. Sekarang, mereka memperoleh vena surgawi tingkat rendah perak. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Namun, pada dasarnya hanya mereka yang bahagia. Faktanya, cabang Soul Guild memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Sayangnya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa sekarang karena Fabio Camos campur tangan atas nama Sekte Lukimira. Tidak ada yang berani menentang kata-kata anggota keluarga kerajaan di kota sekecil Kosek. Orang lain dengan ekspresi jelek jelas Ranges. Dia melihat bahwa muridnya telah memasuki kompetisi kekuatan jiwa. Namun, apalagi mencoba mengalahkan Sekte Lukimira. Dia harus terlebih dahulu memenangkan ujian, yang tidak mungkin dilakukan oleh muridnya. Sebaliknya, Ranges hanya bisa memikirkan berapa banyak lagi kategori yang akan diikuti si kembar. Kayla kemudian menatap Ranges dengan wajah puas, mengatakan kepadanya, poin pertama kami akhirnya di sini, Ranges. Hanya satu lagi, dan kami akan menyusulmu. Ranges menyipitkan matanya sebagai tanggapan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kembali di ruang pengujian kekuatan jiwa, semua orang melihat papan skor setelah Ryan menyelesaikan tampilannya. -1, Ryan Lark, Sekte Lukimira 14.955 poin. -2, Rowan Lark, Sekte Lukimira 13.537 poin. -3, Sansa Seal, Soul Guild 13.353 poin. -4, Vermont Waffles, Klan Waffles 11.667 poin. -5, Hudi Hadrin, Soul Guild 9.958. -6, Oglico, Sekte Vinci 9.439 poin. -7, Cloud Sahagin, Klan Sahagin 9.212 poin. -8, Samukip, Klan Kip 9.065 poin. -9, Vingpi Tuan, Sekte Distro 8.958 poin. -10, Ancel Yubao, Sekte Polifas 8.751 poin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kompetisi kekuatan jiwa akan menghadiahi 10 tempat pertama, jadi mereka harus mampir ke Ervalis untuk mengumpulkan hadiah mereka, kecuali Ryan. Vena surgawi diberikan kepada organisasi tempat Anda menjadi bagiannya. Itu berarti itu akan dikirimkan ke pemimpin sekte Anda. Ryan tidak mempermasalahkannya saat dia melangkah melewati pintu spasial yang sekali lagi muncul. Rowan datang tepat di belakangnya bersama Trinio dan Kalau. Sekarang, keduanya sudah menganggap si kembar itu sebagai dewa. Ryan, kamu tidak melupakan kesepakatan kita, kan? Cepat, beri aku metode latihan yang kamu gunakan untuk mencapai levelmu. Kalau jelas tertarik juga. Apa? Kamu serius memberinya itu? Kenapa? Kalau begitu, berikan juga padaku. Ryan tertawa terbahak-bahak sementara Rowan tidak peduli. Meninggalkan elemen cahaya dan keuntungan yang dibawa oleh energi mereka yang menyatu, kekuatan jiwa Ryan dan Rowan masih merupakan buah dari pelatihan neraka. Bagian itu saja membuat Rowan tidak kesulitan membagikannya. Dengan mengatakan itu, Ryan dengan cepat mengeluarkan 2 batu giok dan memberikannya kepada keduanya, memberitahu mereka, ini dia. Saya tidak akan mengatakan Anda dapat mencapai level kami hanya dengan mengikutinya, tetapi Anda tidak akan jauh dari itu. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda bisa mengikutinya atau tidak. Ryan dan Rowan kemudian kembali ke kelompok Sekte Lukimira saat Trinio dan Kalau memeriksa isi slip giok. Namun, ekspresi mereka berubah jelek begitu mereka selesai membacanya. Apakah saya akan hidup setelah saya menyelesaikan satu set rutinitas ini? Benar saja, mereka juga memiliki ketakutan yang sama. Wamil, Iulia, Kasil, Gobev, dan yang lainnya mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Ryan hanya tersenyum sebagai tanggapan ketika dia menjawab,
saya sudah mempertimbangkan kemenangan saya di dalamnya, bukan? Ryan kemudian memandang Roan dan bertanya, ngomong-ngomong, berapa banyak batu surgawi yang kamu dapatkan dari menjadi tempat kedua? Roan kemudian memeriksa cincin spasial yang diberikan kepadanya di pintu keluar sebelum menjawab, sama seperti kamu, 500. Tidak terlalu buruk. Kelompok Wamil menghela napas heran. Ryan sudah mendapat 500 sendiri. Sekarang Roan mendapat 500 lagi. Jumlah kekayaan itu akan membuat sebagian besar pembudidaya Saint Realm cemburu. Diberi kesempatan, bahkan beberapa pembudidaya Elemental Transformation Realm mungkin melihatnya jika mereka miskin. Di dalam kelompok Wamil, tidak satu pun dari mereka yang pernah mengalami begitu banyak batu surgawi. Sekarang, kelompok murid Sekte Lukimira yang tidak dikenal ini telah menjadi pusat perhatian di ruangan itu. Tidak ada satu mata pun di sekitar mereka yang tidak diarahkan pada mereka. Yah, itu sudah diduga. Namun demikian, perakitan tidak akan berhenti hanya karena itu. Beberapa menit kemudian, Fabio keluar sekali lagi dan membuka pintu ruang berikutnya ke ruang pengujian berikutnya. Mari kita lanjutkan dengan kontes pekerjaan sampingan. Yang berikutnya adalah untuk tunis jiwa surgawi. Mereka yang akan ambil bagian di dalamnya, silakan masuk ke ruang pengujian. Ryan dan Roan belum pernah mendengar tentang pekerjaan ini di alam manusia. Namun, itu memang pekerjaan sampingan di alam dewa. Dari apa yang mereka ketahui, itu melibatkan penggunaan suara. Namun, suara itu tidak dibuat melalui getaran udara seperti ketika seseorang berbicara. Sebaliknya, gelombang suara diciptakan dengan energi surgawi itu sendiri. Tentu saja, Ryan dan Roan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan sampingan semacam ini. Mereka juga tidak tahu banyak tentang hal lain yang terjadi setelahnya. Mereka hanya tinggal di luar dan menunggu tes itu berlangsung. Sekte Lukimira dan Qianbel akan memiliki murid atau orang lain yang mengambil bagian dalam pekerjaan sampingan, dengan kemenangan dan kerugian di kedua sisi. Pada saat tes pekerjaan sampingan selesai, Lukimira memiliki 4 poin sementara Qianbel mendapat 6. Itu sangat melegakan Ranges, yang takut si kembar memasuki setiap kategori. Hei, Kayla, bukankah kamu mengatakan sesuatu tentang mengejar kami? Kenapa kami unggul 2 poin darimu lagi? Kayla berpikir bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak poin dari itu, tetapi dia tidak sedih. Oh baiklah, siapa yang peduli? Bahkan jika Sekte Qianbelmu mengambil tambang batu surgawi selama 100 tahun ke depan, kamilah yang memiliki vena surgawi tingkat rendah perak untuk digunakan. Hahaha. Benar saja, bahkan kehilangan ranjau tidak dapat mempengaruhi Kayla lagi. Tujuan utama dari pertemuan ini sudah diselesaikan dengan sangat baik. Bab 1012 Anda bisa mulai. Melihat kebahagiaan Kayla dengan Divine Vein-nya, Ranges tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sedikit kesal, karena kamu sangat senang dengan Divine Vein-mu, mengapa kamu tidak meninggalkan tambang untuk kami selama 100 tahun ke depan? Kayla mengangkat bahunya saat dia menjawab, ekspresinya tanpa beban, jika aku mendapatkan Divine Vein lagi, aku akan memberimu tambang itu untuk 100 tahun ke depan. Hahaha. Ranges merenungkannya sebentar sebelum balas tersenyum. Baiklah, saya harap Anda menepati janji Anda. Tunggu, kamu serius? Kayla terkejut dengan kata-kata Ranges. Aku hanya menarik kakimu ke sini. Ranges tampaknya tidak peduli. Kami masih memiliki keunggulan 2 poin, jadi Sekte Qianbel saya tidak kehilangan tambang. Namun, sesuatu memberitahu saya bahwa si kembar yang Anda temukan yang tahu di mana tidak sederhana. Mungkin, Anda benar-benar akan mendapatkan Divine Vein yang lain. Jangankan Kayla, bahkan para tetua Qianbel pun terkejut dengan sikap Ranges. Ranges kemudian melihat kembali ke formasi ilusi sambil berkata, "Yah, itu hanya pemikiran saya. Murid Sekte Qianbel kami pasti akan mencoba yang terbaik dalam pertempuran untuk mendapatkan tambang melalui poin. Hanya saja karena Anda berjanji untuk memberikan milik saya jika Anda mendapatkan Divine Vein yang lain, saya mungkin juga berharap mereka mendapatkannya jika kinerja lebih baik daripada sekte saya." Kayla entah bagaimana merasa bahwa dia telah ditipu. Namun, itu tidak masalah. Jika Ranges benar dan si kembar benar-benar mendapatkan Divine Vein yang lain, maka dia akan menyerahkan penambangan 100 tahun berikutnya dengan gembira ke sekte lain. Sebagai Master Sekte Lukimira, aku akan menepati janjiku. Bukannya aku pikir mereka bisa mendapatkan Divine Vein yang lain. Itu sama untuk semua orang.
Tentu, si kembar menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam tes kekuatan jiwa. Namun, pesaing mereka adalah pembudidaya yang berfokus pada pertempuran untuk memulai. Selain itu, mereka tidak benar-benar bertarung tetapi menipu yang lain untuk melakukannya melawan satu sama lain. Dalam pertempuran, bahkan ada beberapa pembudidaya di tahap tengah dari alam Sein. Meminta si kembar untuk memenangkan kompetisi itu sama dengan meminta mereka untuk bertarung di seluruh dunia di atas level mereka. Kecuali beberapa keberuntungan terjadi, itu akan menjadi konyol di sebagian besar pikiran. Fabio juga menunggu acara pertempuran ini karena ini adalah yang paling menghibur. Sayangnya, itu masih bukan waktu yang tepat untuk itu. Dia harus melalui kategori ganjil terlebih dahulu. Dengan itu, pintu spasial lain muncul. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pintu spasial lain muncul saat Fabio berbicara. Tes selanjutnya adalah kemampuan energi surgawi. Jika Anda yakin dengan jumlah energi surgawi yang dapat Anda simpan dan gunakan, silakan dan masuki pintu ruang ini. Uji kemampuan dan kekuatan energi surgawi adalah beberapa kontes dengan hadiah terendah, hanya memberikan vena surgawi tingkat rendah perunggu sebagai hadiah. Mereka bahkan tidak memiliki Divine Stone untuk mereka yang berada di posisi kedua dan di bawahnya. Namun demikian, tidak ada kekurangan kekuatan yang ingin mendapatkan Divine Vein karena hampir tidak ada dari mereka yang mampu membelinya. Kontes lain dengan hadiah rendah adalah tes stealth dan kecepatan, yang hanya memberikan vena surgawi tingkat menengah perunggu. Mereka hanya sedikit lebih baik daripada yang berlevel rendah. Ryan kemudian memandang Rowan dan mengatakan kepadanya, "Yah, jika ada orang yang bisa memenangkan ini, itu pasti kamu. Bukannya akan mudah dengan perbedaan kultivasi, tentu saja. Bagaimanapun, aku akan tetap di luar." Rowan mengangguk dan memasuki pintu spasial. Tes kemampuan energi surgawi memang disukai mereka yang memiliki kultivasi tertinggi. Lagi pula, semakin tinggi ranah seseorang, semakin banyak energi surgawi yang bisa dimiliki dantian seseorang. Namun, kita harus ingat bahwa dantian si kembar mampu menahan energi surgawi sekitar 3 kali lebih banyak daripada yang normal. Adapun mengapa hanya Rowan yang ikut ujian, itu karena kemampuan energi surgawinya sedikit lebih baik daripada Ryan. Itu pada dasarnya keseimbangan jika seseorang memikirkannya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Ryan sedikit lebih baik daripada Rowan. Alasannya sederhana. Rowan membangun rutinitas pelatihan untuk Ryan dan semua orang, membuatnya sesulit miliknya. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang mengerti metodenya sebaik dirinya sendiri. Itu selalu memberinya hasil yang sedikit lebih baik dalam hal kemampuan energi surgawi daripada Ryan. Alasan lain Rowan mengambil bagian dalam tes adalah bagaimana tes itu sendiri bekerja. Penatua yang bertanggung jawab untuk itu dengan cepat maju dan menjelaskan, tes ini sangat sederhana dan cepat. Dia kemudian menunjuk ke deretan kubus yang sepertinya ditempelkan ke tanah. Ada satu kubus formasi untuk kalian masing-masing. Selama Anda menuangkan energi surgawi Anda ke dalam kubus, itu akan mengapung sementara kabel yang melekat padanya akan mencoba menarik kubus kembali ke tanah. Mudah, kan? Ada tanda 1 meter di dinding di belakang kubus. Kubusmu harus selalu berada di atas tanda itu. Jika jatuh bahkan 1 cm di bawahnya, formasi akan mati, membuat kubus langsung jatuh. Staf kami kemudian akan tandai berapa lama Anda memegang kubus Anda di atas 1 meter. Pada akhirnya, orang yang memegangnya dengan energi surgawi mereka yang paling lama menang. Itu memang sangat sederhana dan lugas. Itu tidak memberi ruang untuk curang karena satu-satunya hal yang bisa membuat kubus naik adalah energi surgawi, tidak ada yang lain. Penatua itu kemudian memperingatkan semua orang sambil melanjutkan, bahkan jika orang lain mencoba membantu, itu akan sia-sia karena kubus hanya menerima energi surgawi dari orang pertama yang menyentuhnya. Pembacaan energi surgawi lainnya akan benar-benar hilang. Dengan itu, dikatakan, jangan berpikir kamu memiliki keuntungan tersembunyi hanya karena kamu datang dengan beberapa temanmu. Yah, semua orang sudah mengharapkan itu. Kalau tidak, pertemuan itu hanya akan menjadi lelucon besar. Nah, posisikan dirimu di depan kubus. Jangan mencoba mengganggu pembudidaya lain di sekitar Anda karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Saya jamin, kami hanya ingin melihat pembudidaya dengan energi surgawi terbaik. Kemampuan, itu saja. Segera, semua orang mengambil posisi. Bagus, kamu bisa mulai, sekarang.
Bab 1013 selesai. Yah, meskipun kemampuan energi surgawi sangat penting bagi seorang kultivator, hal yang sama dapat dikatakan untuk kendali mereka atas hal itu. Tes ini bermanfaat bagi mereka yang memiliki energi surgawi dalam jumlah tinggi, tentu saja. Namun, itu akan sia-sia jika seseorang tidak tahu bagaimana mengendalikannya dengan benar. Kontrol mungkin tidak terlihat ada hubungannya dengan jumlah yang bisa disimpan. Namun, itu salah. Kontrol secara langsung terkait dengannya. Kubus menerima energi surgawi untuk naik, tetapi bagaimana seseorang akan mendistribusikannya di dalam kubus, berapa banyak, dan pada tingkat berapa. Misalkan seorang kultivator memiliki 100 poin energi surgawi sementara yang lain memiliki 90. Orang dengan 100 menghabiskan 10 poin energi surgawi per jam. Sedangkan yang memiliki 90 poin bisa melakukan hal yang sama, hanya menghabiskan 8 poin per jam. Pada akhirnya, siapa yang memiliki kemampuan terbaik? Jelas, itu adalah pria dengan 90 poin karena pria dengan 100 poin akan kehabisan energi surgawi lebih awal. Begitulah cara tes ini bekerja dan mengapa Roan bergabung, meskipun dia adalah seluruh dunia di bawah orang-orang dengan kultivasi tertinggi. Tidak hanya cadangan energi surgawi alaminya 3 kali lebih besar dari seseorang di levelnya sendiri, tetapi kendalinya juga terbaik. Satu-satunya hal yang tidak bisa ditebus adalah, kompetisi ini terlalu membosankan. Yang dilakukan peserta hanyalah menjaga kubus di atas 1 meter dari tanah, itu saja. Untungnya, kubus itu dibuat untuk menggunakan sejumlah besar energi surgawi tanpa henti. Dengan mengatakan itu, mereka yang memiliki kemampuan dan kontrol energi surgawi terendah tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk membiarkan kubus mereka jatuh dari 1 meter. Hasil mereka dengan cepat dicatat saat mereka menyingkir untuk menonton sisa pesaing. Ryan menontonnya dari luar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap, bergumam pada dirinya sendiri, sangat membosankan. Yah, semua orang kurang lebih merasakan hal yang sama. Satu-satunya yang tidak merasa seperti itu jelas para peserta itu sendiri. Sangat sulit untuk mengikuti kecepatan penyerapan kubus. 10 menit memasuki tes, lebih dari 30% peserta sudah pergi. Dengan 20 menit, lebih dari 50% hilang. Semuanya berlanjut seperti itu selama 1 jam, ketika jumlah peserta akhirnya turun menjadi kurang dari 100. Baru kemudian orang kembali memperhatikannya. Bukan karena ujiannya menjadi lebih menarik sekarang. Tidak, sebaliknya, itu karena Roan pada dasarnya adalah satu-satunya kultivator di bawah Saint Realm yang masih bertahan. Si kembar sudah mendapat begitu banyak perhatian. Dan sekarang, disinilah mereka, mengacaukan segalanya lagi. 1 jam 10 menit, jumlahnya turun menjadi hanya 20 pembudidaya, dan pembudidaya transformasi jiwa berambut hitam masih ada di sana. 1 jam 15 menit. Hanya 9 pembudidaya yang tersisa, dengan Roan dan kultivasi alam transformasi jiwanya masih dalam campuran. 1 jam 20 menit. Sekarang, semua orang tahu bahwa tes ini akan segera selesai. Ke-9 pembudidaya itu menjadi hanya 3, dengan Roan masih di sana. Apalagi para tetua dari beberapa kekuatan, bahkan Fabio menganggap kemampuan energi surgawi Roan konyol untuk tingkat kultivasinya. Berapa banyak pembudidaya di keluarga kerajaan yang dapat menandingi cadangan energi surgawinya pada tingkat kultivasi yang sama? Mungkin hanya 20 atau lebih. Bahkan aku mulai penasaran bagaimana si kembar bisa berakhir di kota sekecil itu. Fabio kemudian menggelengkan kepalanya setelah itu. Tidak, mungkin kontrol energi surgawinya yang menebus kurangnya kultivasinya. Namun, itu hanya membuatnya lebih mengesankan. 1 jam 18 menit. Hanya 2 pembudidaya yang tersisa dalam ujian. Salah satunya adalah seorang pria bernama Ion Wei, anggota Sekte Praler. Seperti disebutkan sebelumnya, ini adalah salah satu dari 3 sekte teratas wilayah kota Kosek. Adapun yang lain, itu jelas Roan dan Sekte Lukimira yang hampir terlupakan. Baik dia dan Ion memiliki ekspresi jelek, jelas menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan kubus. Dalam kasus Ion, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk kalah dari seseorang di tahap tengah dari alam transformasi jiwa, jadi dia bertahan. Adapun Roan, dia hanya ingin tahu batasnya. Jika vena surgawi keluar darinya, maka jadilah itu. Dia tidak peduli tentang Ion. Tes berlanjut selama 3 menit lagi sampai akhirnya. Asteris dentang, asteris.
Sebuah kubus jatuh ke tanah setelah turun di bawah 1 meter. Dengan itu, pemenangnya telah diputuskan, dan itu adalah Roan. Wow. Sekte Praler tidak percaya dia kalah dalam ujian ini karena dia tahu seberapa besar cadangan energi Ion. Mustahil. Jelas, Ion memikirkan hal yang sama, berseru, bagaimana kamu masih bertahan? Kamu pasti curang. Roan meliriknya sejenak sementara dia melakukan yang terbaik untuk menjaga kubus di atas 1 meter. Tentu, kemampuan energi surgawiku sedikit kurang dibandingkan dengan milikmu. Aku akui sebanyak itu. Namun, kamu benar dalam mengendalikannya. Sekarang, tutup mulut karena aku belum selesai. Ion tercengang sejenak. Namun, dia tidak berani melakukan apapun saat sesepuh tuan kota sedang menonton. Siapapun yang mengganggu pesaing akan segera dikeluarkan dari perakitan. Meskipun Roan mengatakan itu, Ion memang seluruh alam di atas dirinya sendiri. Roan juga mencapai batasnya saat ini. Pada akhirnya, Roan hanya bisa bertahan sekitar 1 menit sebelum kubusnya jatuh ke tanah. Hasilnya sangat mirip dengan Ion, jadi dia mengerti bahwa batasnya saat ini adalah di suatu tempat di sekitar tahap tengah Saint Realm. Kembali ke kamar tetua, Kayla bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang bisa dia rasakan hanyalah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekelilingnya. Tentu saja, dia juga sangat senang dengan hasilnya, begitu pula Cynthia, Wuxan, Jusis, dan para tetua sekte Lukimira lainnya. Anehnya, yang pertama tertawa terbahak-bahak adalah Ranges. Hahaha, hei, Kayla, aku harap kamu tetap pada kata-katamu. Jelas, Kayla tahu apa yang dia katakan sebelumnya. Aku punya 2 Divine Veins sekarang. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari perjanjian kita. Tambang itu milik Qian Bell selama 100 tahun ke depan. Bohong jika Ranges mengatakan dia tidak cemburu. Sial, akan sulit untuk menemukan organisasi lain di sana yang tidak. Namun, menjamin tambang batu surgawi sudah merupakan hasil yang sangat baik baginya. Bagaimanapun, itulah tujuan utama sekte Qian Bell-nya ketika mereka tiba di majelis. Kalau begitu, sudah beres. Bab 1014 Penampilan Rean. Kayla mengangguk sebagai tanggapan sebelum memperhatikan kompetisi sekali lagi, bergumam pada dirinya sendiri, mungkin, kita bisa mendapatkan lebih dari 2 Divine Veins. Kayla bukan Rean dan Roan, jadi dia tidak bisa melihat warna niat membunuh di sekitar orang-orang saat ini. Namun, tatapan maut yang diarahkan padanya ketika dia mengucapkan kata-kata itu membuatnya sangat jelas bahwa dia mengatakan terlalu banyak. Aku hanya bercanda. Bercanda pantatmu. Siapa di sana yang tidak bisa melihat bahwa dia serius? Secara alami, baik Rean maupun Roan tidak tahu apa-apa tentang itu. Begitu Roan keluar dari tes kemampuan energi surgawi, dia hanya bergabung dengan kelompok sekte Lukimira lagi, diikuti oleh Kar, yang juga ikut serta dalam tes. Tentu saja, dia tidak mendekati hasil Roan. Sekarang, Wamil dan yang lainnya dapat melihat bahwa Rean dan Roan tidak bercanda ketika mereka berbicara tentang kompetisi yang mereka pikir bisa mereka menangkan. Apakah kamu benar-benar bisa mendapatkan kategori lain? Rean tersenyum menanggapi pertanyaan itu. Mungkin, kami tidak tahu apa yang bisa dicapai lawan kami, jadi kami harus menunggu. Roan kemudian duduk di tanah dan mengambil beberapa batu surgawi yang dia menangkan dalam tes kekuatan jiwa. Kemampuan energi surgawi bergantung sepenuhnya pada cadangan energi surgawi seseorang, jadi wajar jika Roan kosong saat ini. Dia bukan satu-satunya, karena sebagian besar peserta mengalami masalah yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mayoritas tidak memiliki batu surgawi untuk dipulihkan. Fabio mengerti itu, jadi dia memberi semua orang waktu 2 jam untuk pulih sebelum memulai kontes berikutnya. Baiklah, itu sudah cukup sekarang. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan pintu spasial ke kamar sebelah muncul. Tes selanjutnya adalah pengukuran kekuatan. Yang akan mengikutinya bisa masuk sekarang. Rean dan Wamil akhirnya menjadi peserta sekte Lukimira. Melihat kembaran lain sekali lagi memasuki kompetisi, sebagian besar dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk mengambil tempat pertama tidak bisa tidak bertanya-tanya, kamu pasti bercanda. Mereka juga bagus dalam kekuatan fisik. Sayangnya, mereka tidak bisa menghentikan Rean untuk berpartisipasi. Begitu masuk, Rean dengan cepat menyadari bahwa mayoritas peserta berasal dari ras yang sangat berbeda.
Ras yang memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik mereka tampaknya menjadi norma dalam tes ini. Penatua yang bertanggung jawab atas tes ini kebetulan berasal dari salah satu ras itu, Bogan. Saya tidak akan membuang waktu semua orang. Anda semua berada di bawah formasi tekanan. Formasi ini akan mendeteksi penggunaan keterampilan energi surgawi apapun. Seperti yang Anda tahu, ini bukan target tes ini. Di sini, hanya kekuatan fisik yang penting. Begitu kompetisi dimulai, Anda akan merasakan tekanan di seluruh tubuh Anda, mencoba menjatuhkan Anda ke tanah. Tahan. Yang bertahan paling lama menang. Ryan kemudian mengangkat tangannya ketika dia bertanya, bisakah kita setidaknya menggunakan energi surgawi di dalam tubuh kita? Bagaimanapun, dia mengandalkan enhancement skill-nya untuk berpartisipasi dalam tes ini. Penatua menggelengkan kepalanya, tidak meninggalkan ruang untuk kelonggaran saat dia menjawab, tidak. Energi surgawi adalah energi surgawi, bukan kekuatan fisik. Itu memang dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda, tetapi itu akan membuat tes ini tidak berguna. Kekuatan fisik, itu saja Anda bisa diandalkan. Ryan tersenyum pahit, memahami bahwa rencananya untuk menggunakan enhancement skill terancam. Oh well, aku masih punya beberapa ototku sendiri. Saya tidak selamat dari rutinitas pelatihan Roan sampai sekarang tanpa hasil. Mari kita lihat seberapa jauh aku bisa pergi. Memang, Ryan bisa dikatakan lebih kuat secara fisik daripada kebanyakan manusia di levelnya. Namun, dia menentang ras yang mengerahkan semua kekuatan fisiknya. Bang. 10 menit dalam kontes, lebih dari 30% dari peserta sudah jatuh. Namun, Ryan tidak lebih baik. Pada saat 20 menit telah tiba. Ryan jatuh ke tanah, tidak bisa menahan tekanan lagi. Peserta lain di sekitar tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Bagaimanapun, itu setidaknya berarti si kembar tidak sempurna dalam segala hal. Namun, Ryan tidak terlalu buruk. Dia masih berakhir di 50% teratas sebagai manusia. Bahkan, dia bisa dikatakan satu-satunya manusia yang mengikuti kontes tersebut karena Wamil bukanlah manusia. Berbicara tentang Wamil, dia tidak melakukan jauh lebih baik daripada Ryan. Jatuh ke tanah hanya 4 menit sebelum Ryan. Nah, formasi tahu kapan seseorang menyentuh tanah, jadi tekanan yang menyerang tubuh Ryan menghilang begitu dia kalah. Ryan kemudian berjalan kembali sambil memperhatikan para peserta yang masih bertahan. Aku bisa melakukan jauh lebih baik dengan enhancement skillku. Sayangnya, itu melanggar aturan. Pemenang akhirnya menahan tekanan selama 1 jam 5 menit. Tidak mengherankan, dia adalah bagian dari ras yang sama dengan Penatua yang bertanggung jawab atas kontes, Bogan lainnya. Itu sangat besar, dan Ryan bisa merasakan keseimbangan alami antara otot dan energi surgawi di tubuh mereka berkat persepsinya tentang kekuatan hidup. Cukup mengesankan. Bahkan jika saya bisa menggunakan enhancement skill saya tetap akan kalah pada akhirnya. Mungkin batas saya berada di dalam 80% teratas, tetapi jelas tidak ada yang lebih baik dari itu. Ras humanoid dari Realm of Gods benar-benar menarik. Begitu berada di luar, Ryan mengangkat bahunya ke arah kelompok sekte Lukimira, memberitahu mereka, ya, kita tidak bisa memenangkan segalanya. Hahaha. Wamil yang ikut bersama Ryan merasa ingin memukulnya. Kalau begitu, jangan bertingkah seolah-olah kamu bisa mendapatkan tempat pertama dalam segala hal. Aku hanya mengikuti tes ini karena aku ingin melihat penampilanmu, tahu. Ryan semakin tertawa. Hahaha, burukku. Lagi pula, apakah kamu melihat ekspresi wajah semua orang yang melihatku memasuki tes ini? Mereka semua mengira aku juga semacam monster. Ketika aku jatuh ke tanah, itu adalah jelas betapa leganya perasaan semua orang. Sangat lucu. Mulut Fabio berkedut sebagai tanggapan setelah mendengar itu. Ryan tidak mengetahuinya, tapi dia juga salah satu yang mengira Ryan akan memperebutkan posisi pertama. Sekarang, mendengar kata-kata Ryan, dia benar-benar merasa ingin menendang pantatnya. Kau beruntung aku berpura-pura tidak memperhatikanmu dan kakakmu. Dia kemudian meletakkan kata-kata Ryan di benaknya sebelum melanjutkan dengan pertemuan. Pintu spasial lain terbuka. Tes selanjutnya adalah kecepatan. Bab 1015 Pujian. Oh, sepertinya aku akan maju sekali lagi, kata Ryan sambil tersenyum.
Roan mengangguk sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apa-apa saat dia fokus untuk berkonsentrasi pada ujiannya sendiri nanti. Dalam perjalanannya ke pintu spasial, Ryan juga melihat bahwa Trinio dan Kaleu akan ikut serta dalam kompetisi itu. Oh, jadi, kalian yakin dengan kecepatan kalian, iya? Hahaha. Trinio tertawa sebagai tanggapan. Tidak sebanyak dirimu, tentu saja. Begitu berada di dalam ruangan baru, mereka dengan cepat menyadari bahwa ruangan ini pada dasarnya adalah jalan lurus yang besar. Berkat formasi spasial, mereka bahkan tidak bisa melihat ujung jalan itu. Penatua yang bertanggung jawab untuk tes ini kemudian muncul untuk menjelaskan aturannya, memberitahu mereka semua, "Yah, Anda harus menjadi idiot untuk tidak memahami aturannya. Maju saja. Yang pertama melewati garis finish menang. Ini sesederhana itu. Mengenai bagaimana kamu berniat melakukan itu, aku tidak peduli. Bagaimana mungkin yang lain tidak memahami pesan tersembunyi dalam kata-kata tetua? Sama seperti tes kekuatan jiwa kedua, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengganggu pesaing lain." Mau tak mau Ryan berpikir setelah itu, tesnya cukup acak. Beberapa memungkinkan Anda untuk mengganggu orang lain, sementara beberapa tidak. Saya bertanya-tanya mengapa mereka memiliki perbedaan seperti itu. Jika Fabio bisa mendengar apa yang dikatakan Ryan, dia akan langsung menjawab. Itu hanya karena dia merasa itu lebih lucu. Bukan berarti seseorang akan mengeluh kepada anggota keluarga kerajaan ini tentang motifnya. Semua orang memperhatikan si kembar. Tentu saja, tidak sedikit yang memandang Ryan saat mengikuti kompetisi ini. Namun, karena penampilannya yang rata-rata dalam tes kekuatan, orang-orang tidak waspada terhadapnya seperti dulu. Pada akhirnya, dia masih seorang kultivator realem transformasi jiwa di tahap tengah. Tidak ada kesempatan baginya untuk mengalahkan para pembudidaya Saint Realm yang fokus pada kecepatan. Dengan itu, para pembudidaya Saint Realm yang mengambil bagian dalam kompetisi ini jauh lebih waspada terhadap satu sama lain daripada pria muda berambut putih itu. Bahkan jika Ryan menggunakan area gelap itu, dunia kematian Roan, di awal, jalurnya beberapa kali lebih besar dari jangkauan maksimalnya. Mereka bisa mengabaikannya dan fokus melindungi diri mereka sendiri dari lawan yang sebenarnya. Karena itu, situasi aneh terjadi saat tes kecepatan akan dimulai. Ryan, hampir sepenuhnya sendirian di sisi kanan jalan. Satu-satunya pengecualian adalah Trinio dan Kalau, yang merupakan teman-temannya. Kamu tidak akan menggunakan benda gelap itu pada kami, kan? Ryan merasa ingin menangis setelah mendengar itu. Bukan aku yang menggunakan itu. Itu Roan. Aku tahu bagaimana dia melakukannya, tapi aku belum pernah mencobanya. Tentu saja, hanya Kaleu dan Trinio yang mendengarnya. Karena tidak ada yang ingin mendekatinya, dia pasti tidak akan memberi mereka alasan untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, aku akan berusaha keras dari awal, jadi kalian jaga dirimu baik-baik. Trinio dan Kaleu mengangguk sebagai jawaban, bersiap untuk memulai tes. Penatua melihat bahwa setiap orang mendapatkan posisi mereka sendiri dan jelas melihat celah besar di pos Ryan. Namun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan tangannya. Awal. Semua orang segera berlari ke depan. Tidak ada yang mencoba untuk berhenti menggunakan kemampuan melawan orang lain karena ada terlalu banyak pembudidaya di sekitar. Prioritas pertama para pesaing teratas adalah meninggalkan kerumunan, yang mereka lakukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun, tidak ada yang tahu seberapa jauh jalan ini membentang. Jadi, secara mengejutkan, mereka yang berada di Saint Realm yang berfokus pada kecepatan tetap berada dalam jangkauan satu sama lain. Ada 2 alasan untuk itu. Pertama, seseorang bisa kehabisan energi surgawi sebelum ujian selesai. Kedua, siapapun yang memutuskan untuk memimpin kemungkinan besar akan menjadi target orang lain. Mereka semua melihat sekeliling dan dengan cepat memperhatikan pesaing utama mereka dan kultivasi mereka. Benar saja, tidak ada seorang pun di bawah Saint Realm di grup depan. Si kembar berambut putih yang diperhatikan semua orang tidak ditemukan dimanapun, yang membuat mereka berpikir Ryan tidak pandai dalam hal kecepatan, sama seperti tes kekuatan. Pada akhirnya, dia hanya itu, seorang kultivator Realm transformasi jiwa. Meskipun Penatua tidak mengatakan seberapa jauh garis finish, dia jelas mengetahuinya. Jarak totalnya hanya 350 km. Meskipun mungkin terlihat banyak, setidaknya untuk penggarap Saint Realm, jarak seperti itu tidak akan memakan waktu lebih dari 2 jam atau lebih untuk dilampaui.
Jika orang-orang ini berada di Realm of Mortals, apalagi 2 jam, tidak mengherankan jika mereka hanya membutuhkan waktu 30 menit karena mereka bisa terbang begitu saja. Sayangnya, alam dewa memiliki batasannya. Dalam 1,5 jam pertama, tidak ada dari mereka yang menyerang siapapun. Melihat itu membuat Fabio merasa cukup bosan, jadi dia menyampaikan pesan kepada sesepuh yang bertanggung jawab atas tes ini. Segera setelah itu, penatua itu berkomunikasi dengan semua orang. Pesaing teratas sudah menyelesaikan 80% dari total jarak. Itu saja yang dia katakan. Namun, itu lebih dari cukup bagi semua pembudidaya Saint Realm untuk memahami di mana mereka berdiri saat ini. Mereka tahu berapa banyak energi surgawi yang masih mereka miliki, begitu banyak dari mereka langsung meningkatkan kecepatan mereka. Pada saat yang sama, yang lain mulai menggunakan keterampilan mereka untuk mencoba dan mengganggu mereka yang berada di belakang dan di depan. Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk memahami bahwa itu dengan cepat berubah menjadi Battle Royale. Itu semua orang untuk diri mereka sendiri. Asteris boom, 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 asteris. Ledakan energi dan elemen surgawi bisa terdengar di mana-mana di depan. Semua orang menjadi sasaran. Semua orang adalah penyerang. Siapapun yang mencoba untuk melangkah lebih jauh ke depan akan segera dikejutkan oleh upaya bersama dari mereka yang berada di belakang. Alih-alih kecepatan, itu lebih terlihat seperti ujian ketahanan untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Akhirnya, salah satu pembudidaya ini melihat peluang dan menggunakan teknik gerakannya untuk melepaskan diri dari kelompok utama. Setelah dia, yang lain menyadarinya dan segera berhenti menyerang satu sama lain dan fokus pada pesaing di depan. Sama seperti itu, mereka semua bergegas dengan kecepatan penuh ke garis finish sambil mencoba menghentikan orang di depan. Namun, pria itu tidak peduli sambil tertawa. Hahaha, aku bisa melihat garis finish. Divine Vein ini akan menjadi milik Sekte Fitch. Kamu tidak bisa menghentikanku lagi. Akulah yang. Saat itulah kata-katanya berhenti ketika tubuhnya membeku di tempat. Namun, itu bukan karena seseorang menggunakan teknik untuk melakukan itu. Dia adalah orang yang berhenti sendiri. Dia bukan satu-satunya. Para pesaing di belakangnya juga berhenti saat mata mereka melebar karena terkejut. Alasannya pada dasarnya sama dengan pembudidaya Sekte Fitch. Last but not least, Fabio, penatua yang bertanggung jawab atas tes, para penatua di ruang menonton, para peserta yang menonton di luar juga melihat pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. Secara harfiah, semua orang benar-benar diam. Tepat di depan mereka, duduk di meja dan minum teh, adalah seorang pria muda berambut putih. Dia memandang peserta lain dan menunjukkan ekspresi terkejut. Oh, kalian akhirnya tiba. Memang, kalian sangat cepat. Aku bahkan tidak bisa menghabiskan tehku sebelum kalian tiba. Puji, puji. Ryan, telah memenangkan tes ini beberapa waktu lalu. Bab 1016 Rencana Ryan. Kata-kata Ryan membuat semua orang menangis. Cepat, memuji. Apakah dia mengolok-olok semua orang? Jika mereka cepat, lalu kenapa Ryan sudah ada di sana? Pertama-tama, mereka memiliki perhatian yang lebih besar dalam pikiran mereka. Kenapa dia memiliki meja dan kursi di cincin spasialnya? Dia bahkan membawa teko. Dia mengolok-olok kita, kan? Baik, persetan dengannya. Atau begitulah yang dipikirkan semua orang, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya dengan lantang. Untuk memahami bagaimana Ryan melakukan itu tanpa ada yang memperhatikan, kita harus kembali ke awal tes kecepatan. Ryan memang mengatakan dia akan habis-habisan dalam kompetisi ini, tetapi dia tidak pernah mengatakan kapan. Ryan memulai dengan sangat lambat, tetap bersama dengan Trinio dan Kalau. Itu juga bisa dikatakan sebagai caranya melindungi keduanya untuk bagian pertama kompetisi sementara keadaan menjadi kacau. Tidak ada yang mau dekat dengannya. Segera, dia tertinggal di belakang sementara pesaing teratas menghilang di kejauhan. Dalam tes ini, semuanya valid selama satu adalah yang tercepat. Itu berarti tetua tidak perlu memperhatikan para pembudidaya yang tertinggal. Jika mereka ingin saling membunuh, biarlah. Secara alami, formasi yang digunakan untuk memproyeksikan gambar kontes juga berfokus pada pesaing Saint Realm di depan. Sama mengesankannya dengan Ryan sebelumnya, tidak ada gunanya memperhatikan dia jika dia tidak berada di depan dengan orang-orang Saint Realm. Fabio, penatua yang bertanggung jawab atas kompetisi,
dan semua orang kemudian hanya memperhatikan apa yang terjadi pada pesaing Saint Realm di depan, benar-benar melupakannya. Itu semua adalah bagian dari rencana Ryan untuk ujian ini. Orang-orang itu tidak akan melaju dengan kecepatan penuh sejak awal karena mereka tidak tahu seberapa jauh mereka harus berlari. Hehe, sampai jumpa lagi. Itu memang terjadi seperti yang diharapkan Ryan. Sebelum para penatua yang mengawasi kompetisi memberitahu pelari depan bahwa mereka telah menyelesaikan 80% dari kursus, tidak ada dari mereka yang mengerahkan segalanya untuk berlari ke depan. Orang harus ingat bahwa ada pembudidaya di tahap tengah alam suci di sana. Mereka masih satu wilayah di atas kultivasi Ryan. Dengan itu, Ryan tidak lebih cepat dari mereka, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga. Faktanya, ada dua yang lebih cepat dari Ryan karena alasan yang tepat ini. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi di mana mereka yang fokus pada kecepatan unggul. Menjadi seluruh dunia di atas dan juga fokus pada kecepatan. Ryan tidak bisa menciptakan keajaiban. Last but not least, Ryan tidak ingin menjadi target semua orang karena kultivasinya. Nah, begitu Ryan yakin bahwa baik pengamat maupun pelari depan tidak bisa melihatnya lagi, dia memutuskan untuk akhirnya menunjukkan warna aslinya, atau tidak. Keterampilan menekuk cahaya dan Divine Sense. Tanahnya rata dan kokoh, terbuat dari bahan keras seperti beton dan ubin keramik di atasnya. Sebesar apapun jalan ini kelihatannya, itu masih terletak di dalam kediaman Tuan Kota. Hanya saja formasi spasial membuatnya lebih lama daripada kenyataannya. Karena itu, Ryan bisa berlari secepat yang dia inginkan tanpa khawatir meninggalkan bekas di tanah untuk diperhatikan orang lain. Poin lainnya adalah keterampilan menekuk cahaya Ryan. Jika seseorang hanya menggunakan mata telanjang, bahkan seorang pembudidaya alam transisi tidak bisa berharap untuk melihat melalui kemampuan Ryan untuk membelokkan cahaya. Adapun Divine Sense, satu perbedaan alam tidak cukup untuk menembus pembengkokan Divine Sense Ryan. Tentu saja, kecuali jika Ryan sangat dekat dengan pemilik Divine Sense itu. Seseorang harus ingat bahwa Divine Sense lebih kuat semakin dekat dengan sumbernya, membuatnya lebih sulit untuk ditekuk. Fabio dan tetua yang bertanggung jawab atas kompetisi juga tidak akan berada di sana menemani para pemimpin. Lagi pula, tidak ada aturan yang harus dipaksakan. Formasi menonton lebih dari cukup untuk melihat apa yang terjadi, jadi mereka hanya menontonnya melalui formasi yang sama seperti yang lainnya. Karena itu, Divine Sense mereka jelas tidak hadir untuk menonton para pesaing. Hanya Divine Sense sekuat mereka yang bisa menembus Divine Sense Ryan yang membungkuk dari jauh. Yah, bahkan jika mereka ada di sana, Ryan tidak melanggar aturan apapun. Baik Penatua maupun Fabio tidak akan mengungkapkan keberadaan Ryan jika mereka menemukannya dengan indera surgawi mereka. Bagaimanapun, semuanya valid dalam tes ini, termasuk bersembunyi. Memberitahu orang lain bahwa Ryan hanya ada di sana bersama mereka akan dianggap sama dengan memberi keuntungan kepada yang lain. Mereka harus tidak memihak karena nama keluarga kerajaan tidak bisa dinodai. Kemudian lagi, mereka juga tidak tahu apa-apa. Pada akhirnya, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Ryan. Para pembudidaya Saint Realm akan saling menahan. Kecepatan Ryan jelas lebih cepat dari mereka dalam situasi itu ketika dia menggunakan skill enhancement-nya. Jelas, Ryan menghindari mendekati orang-orang itu sambil tetap mengaktifkan skill Bending Light and Divine Sense miliknya. Hasilnya seperti yang mereka lihat. Ryan sampai di garis finish, di mana tidak ada seorang pun yang hadir. Dia cukup lelah bergerak dengan kecepatan tertingginya tanpa henti, jadi dia mengambil meja dan kursi dari alam dimensi permata jiwa untuk duduk. Orang lain hanya akan berpikir dia mendapatkannya dari cincin tata ruangnya. Last but not least, dia menyiapkan teh untuk menunggu yang lain tiba. Tapi tentu saja, bagian tentang teh itu hanyalah Ryan yang mengolok-olok orang-orang yang saling mengganggu saat dia lewat dengan santai. Ahem, apa kalian akan tetap seperti itu? Meskipun Divine Vein adalah milik Sekte Lucky Miraku, kalian masih bisa mendapatkan Divine Stone untuk tempat kedua dan ketiga. Tes ini memang memiliki batu surgawi untuk tempat kedua dan ketiga. Tapi tidak seperti tes kekuatan jiwa, itu tidak meluas ke 10 besar. Para pembudidaya Saint Realm dengan cepat kembali sadar dan bergegas maju. Sekarang, mencoba untuk menyerang satu sama lain tidak akan berguna karena seberapa dekat mereka dengan garis finish. Mereka berusaha sekuat tenaga sendirian, mencoba untuk setidaknya mendapatkan hadiah batu surgawi.
Bagaimanapun, batu surgawi sangat langka, bahkan untuk mereka. Dan begitu saja, Ryan memenangkan tes kecepatan. Bab 1017 Waktu Siluman. Setelah tempat kedua dan ketiga diputuskan, para pembudidaya Saint Realm memandang Ryan dengan ekspresi gelap. Bagaimana Anda melakukannya? Ryan tersenyum sebelum mengulurkan jarinya. Segera setelah itu, tubuhnya benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Namun, suaranya masih berasal dari lokasi di mana dia duduk, memberitahu mereka, kalian sangat memperhatikan satu sama lain sehingga kalian gagal untuk menjaga Divine Sense kalian sepenuhnya menyebar. Begitu Ryan mengatakan Divine Sense, para pembudidaya itu menggunakannya, dan tentu saja, mereka bisa melihat Ryan dengannya. Hanya saja di mata mereka saja, sepertinya kursi itu kosong. Ryan kemudian muncul kembali sambil melanjutkan, pada dasarnya saya menggunakan celah di Divine Sense Anda untuk melewati secepat yang saya bisa. Saya cukup terkejut itu bekerja dengan mudah. Lagi pula, saya hanya di tahap tengah jiwa. Alam transformasi. Jika kalian tidak fokus untuk menahan satu sama lain, aku tidak mungkin lebih cepat dari kalian semua. Paling-paling, aku akan menandingi kecepatan yang paling lambat di grupmu. Bukan aku yang menang. Kalian semua yang membiarkan saya menang. Tentu saja, Ryan berbohong. Dia tidak menggunakan celah apapun dalam Divine Sense mereka sama sekali. Itu adalah keterampilan menekuk Divine Sense-nya yang memungkinkan dia untuk melewatinya tanpa ada yang memperhatikan. Namun, siapa bilang dia harus mengungkapkan kartunya sekarang? Biarkan orang lain berpikir itu adalah kesalahan mereka, bukan kesalahannya. Satu-satunya kebenaran dalam kata-katanya adalah bahwa dia memang bukan yang tercepat di sana. Jika orang-orang itu keluar dengan kecepatan sendirian sejak awal, Ryan tidak akan menang. Lagi pula, dia memang sengaja tertinggal di awal. Dengan cara tertentu, Ryan bertaruh bahwa mereka akan saling menahan sementara dia bersembunyi. Persetan. Tercela. Ini tidak adil. Penatua yang bertanggung jawab atas tes itu menyipitkan matanya setelah mendengar semua keluhan mereka. Ini tidak adil. Suaranya menarik perhatian semua orang. Sejak kapan pertemuan itu adil? Tes ini sendiri memiliki peserta transformasi jiwa dan alam suci. Apakah menurut Anda kultivasi Anda adil bagi mereka yang memiliki kekuatan sangat kecil? Dia kemudian menunjuk Ryan sambil melanjutkan, tercela. Ya, pasti. Mulut Ryan berkedut sebagai tanggapan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena yang lebih tua belum menyelesaikan kata-katanya. Namun, dia masih seorang kultivator di tahap tengah dari alam transformasi jiwa. Jika dia ada di sana di depan, berlari bersama kalian semua, apakah Anda akan membiarkan dia tinggal? Jangan bilang Anda tidak akan memfokuskan dia sebelum siapapun lain. Dia jelas merupakan target termudah untuk disingkirkan terlebih dahulu. Penatua kemudian mendengus. Para pembudidaya mengeluh tentang keadilan. Sungguh lelucon. Jangan salahkan dia karena tercela hanya karena kamu tidak bisa sehina dia. Jika kamu bisa, apakah kamu akan mengeluh begitu kamu mendapat tempat pertama? Ryan hanya bisa berkomentar. Bisakah kita tidak menggunakan kata tercela? Ini adalah strategi yang tepat dan sangat efektif. Baiklah kalau begitu, semuanya keluar. Penatua dan pembudidaya lainnya benar-benar mengabaikan kata-kata Ryan. Pada akhirnya, mereka hanya merasa dia tercela karena sektenya sudah mendapatkan 2 Divine Veins. Sekarang mereka mendapatkan yang ketiga. Tidak peduli apa yang dia katakan. Mereka tidak bisa menerimanya begitu saja. Di ruang pengawasan tempat para pemimpin dan tetua menonton, Kayla kehilangan kata-kata. Ryan memenangkan Divine Vein lainnya. Itu adalah tingkat perunggu, tetapi Vena Surgawi tetap saja. Yang ketiga, alih-alih merasa bahagia, dia mulai bertanya-tanya apakah kekuatan lain akan menghapus sektenya untuk mendapatkan Divine Veins-nya. Mereka mungkin sangat marah sehingga bahkan aturan keluarga kerajaan mungkin tidak menghentikan mereka. Tentu saja, itu hanya pemikirannya yang berlebihan. Kekuatan teratas biasanya mendapatkan Divine Veins mereka sendiri. Yang benar-benar kaya bahkan bisa membeli salah satunya. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengutuk pasukan mereka hanya karena mereka tidak mendapatkan Divine Vein. Selain itu, mereka masih memiliki sendiri dari majelis sebelumnya. Bagaimanapun, Vena Surgawi masing-masing bertahan selama 500 tahun. Tapi satu hal yang benar, mereka iri dengan semua Divine Veins yang dia dapatkan dari Sekte Lukimira.
Sekaya beberapa dari mereka, Divine Veins masih sangat mahal. Apalagi kekuatan rata-rata dan kecil yang bahkan tidak bisa bermimpi untuk membelinya. Fabio, yang membawa semua orang keluar dari ruang tes kecepatan, meminta perhatian semua orang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Ini tidak seperti Sekte Lukimira mendapat mayoritas dari Vena Surgawi, jadi jangan terlalu menatap mereka. Dia benar, lebih dari 12 telah didistribusikan, dan Lukimira hanya mendapat 3. Hanya saja kekuatan yang mendapatkan yang lain hanya mendapat 1. Trinio bahkan menjauhkan diri dari Rean, takut orang lain akan mengincarnya juga. Kalau, di sisi lain, adalah bagian dari Sekte Lukimira, seperti Wamil dan yang lainnya. Jadi mereka harus menanggung tatapan kematian semua orang. Rean dan Roan, yang bisa melihat warna merah dari niat membunuh, semakin parah. Hehehe, mereka mencintai kita. Mulut Wamil berkedut sebagai jawaban. Aku lebih suka hidup tanpa cinta sebanyak ini. Pintu spasial ruang tes kecepatan menghilang dan dengan cepat digantikan oleh pintu tes berikutnya. Kontes berikutnya adalah sembunyi-sembunyi. Penyergapan, pengintaian, persembunyian, lari. Para pembudidaya sering kali harus menghadapi situasi seperti ini. Secara alami, semakin sembunyi-sembunyi Anda, semakin baik Anda pada saat-saat ini. Tes berikutnya ini akan memeriksa seberapa baik Anda melakukannya. Roan kemudian membuka matanya dan bangkit. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berjalan ke pintu spasial. Para pembudidaya lain yang akan mengikuti tes ini segera menyadari kehadiran si kembar berambut hitam. Persetan, tidak mungkin mereka pandai dalam hal ini juga, kan? Adapun para tetua yang menontonnya melalui formasi ilusi, satu-satunya pertanyaan di kepala mereka sekarang adalah sesuatu yang lain. Mungkinkah mereka bisa mendapatkan Divine Vein keempat mereka? Mereka memiliki firasat buruk ketika mereka melihat Roan. Entah bagaimana, Roan memberi mereka perasaan bahwa tes semacam ini adalah hal yang paling dia kuasai, dan mereka benar. Masalahnya adalah apakah dia lebih baik dari yang lain atau tidak. Bab 1018 pasti tercela. Tes siluman memiliki beberapa fase. Lagi pula, beberapa orang lebih baik bersembunyi di lingkungan dan situasi tertentu daripada yang lain. Namun, ada satu elemen yang unggul dari semuanya, darkness. Banyak pembudidaya di sini tahu cara menggunakan energi yin, memungkinkan mereka untuk memanipulasi elemen gelap. Tidak ada satupun di antara kontestan top yang tidak tahu bagaimana melakukannya. Bagaimanapun, bahkan alam manusia memiliki teknik kultivasi yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan energi yin, apalagi alam dewa. Namun, satu hal adalah menggunakan energi yin untuk memanipulasi elemen gelap. Yang lain, harus dilahirkan dengan ketertarikan padanya. Langkah bayangan Roan bisa bergabung dengan bayangan. Ketika dia menggunakan keterampilan menekuk cahaya dan energi surgawi Rean dengan pengalamannya sendiri, dia pada dasarnya tidak ada lagi selama dia tidak perlu terlalu dekat dengan seseorang. Roan tidak pernah meninggalkan sehelai rumput pun untuk mencela posisinya. Posisinya dalam kaitannya dengan angin buatan dalam beberapa tes selalu yang paling optimal untuk menyembunyikan baunya. Divine Sense tidak dapat menangkap kehadirannya selama kultivasi pihak lain lebih rendah darinya atau dia tidak terlalu dekat. Setiap kali dia harus berpindah dari satu bayangan ke bayangan lainnya, keterampilan menekuk cahaya Rean juga sudah cukup. Pada akhirnya, Roan Lark memenangkan tes penyergapan. Roan Lark memenangkan tes pramuka. Roan Lark memenangkan tes pelarian senyap. Roan Lark memenangkan tes infiltrasi. Roan Lark. Pada saat setengah dari tes siluman selesai, tidak ada pesaing teratas yang merasa ingin berpartisipasi lagi. Lagi pula, setiap tes memberikan sejumlah poin untuk skor, sama seperti tes kekuatan jiwa. Skor Roan, lebih dari 2 kali lipat dari yang dimiliki tempat kedua. Dia hantu. Itulah satu-satunya pikiran di benak semua orang ketika tes siluman selesai. Tentu saja, Roan tidak sempurna dalam segala hal. Ada banyak elemen acak yang membuatnya terkejut. Sebagian besar, dia akan jatuh ke dalam jangkauan Divine Sense seseorang dan akan terlalu dekat untuk keterampilan membungkuk Rean untuk bekerja. Semua orang yang menonton tes siluman secara alami menangkap kekurangan itu. Hanya saja dibandingkan dengan kekurangan orang lain, kekurangan Roan hampir tidak bisa dianggap sebagai masalah. Ahem, penatua yang mengurus tes memandang Roan dan tidak bisa menahan rasa iri dengan kemampuan sembunyi-sembunyinya. Sayangnya, dia tidak memiliki afinitas elemen gelap.
Rowan Lark mendapatkan vena surgawi tingkat rendah perunggu. Ini adalah salah satu kompetisi hadiah rendah lainnya. Fabio kemudian keluar dari pintu spasial bersama para peserta stealth test. Baiklah, kita istirahat 1 jam. Pastikan untuk tidak meninggalkan ruangan sampai aku kembali karena pertemuan belum selesai. Fabio kemudian pergi sementara bawahan mansion tuan kota tetap tinggal untuk menjamin tidak ada yang akan melakukan hal bodoh. Rowan kembali ke kelompok sekte Lukimira setelah itu, memberitahu Ryan, satu lagi Divine Vein. Ryan mengangguk sambil tersenyum. Jelas sekali, mereka hanya harus memiliki sesuatu seperti stealth test dalam perakitan ini. Bagaimana orang bisa mengalahkanmu? Apalagi orang-orang Saint Realm itu. Saya yakin Anda tidak akan kalah bahkan jika pembudidaya Elemental Transformation Realm berpartisipasi. Tentu saja, Ryan dan Rowan menggunakan koneksi jiwa mereka untuk membicarakan hal itu. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara lama karena mereka segera mulai menerima beberapa kunjungan. Hei, kalian dari mana? Ryan segera mengenali suara itu saat dia melihat ke belakang. Oh, ini Sansa. Apa kamu butuh sesuatu dari kami? Sansa menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak, tapi aku penasaran. Kamu bilang kamu bukan dari tempat ini. Kamu bilang kamu baru saja bergabung dengan Sekte Lukimira untuk ambil bagian dalam kompetisi ini atas nama mereka. Suara lain melanjutkan, itu benar. Mengingat kultivasi dan kemampuan sejatimu, kamu seharusnya tidak berasal dari kota-kota di sekitar. Rowan melirik pendatang baru dan juga mengenalinya. Itu Tiran Dustin, orang yang mendapat tempat kedua dalam kompetisi siluman, anggota Kunstan Rache. Ras Kunstan saya memiliki keunggulan dalam hal siluman, tetapi saya masih kalah dari Anda, seorang manusia, dengan poin lebih dari 2 kali lipat. Rowan mengangguk, tidak keberatan untuk berbicara sedikit. Dia menyadari bahwa kemampuan bersembunyi Tiran benar-benar bagus karena dia masih membuka jarak yang cukup jauh dari tempat ketiga. Kami memang bukan dari sini. Namun, kemampuan silumanku lebih terkait dengan alasan lain. Rowan kemudian mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk mengumpulkan elemen gelap. Kamu tidak melihat ujianku sebelum memasuki majelis, kan? Jika kamu melihatnya, kamu akan mengerti mengapa aku sangat pandai dalam manipulasi elemen gelap. Aku salah satu pembudidaya elemen aneh, dan afinitasku adalah kegelapan. Petik 2. Tiran terkejut. Apa? Afinitas elemen kegelapan. Tiran kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa elemen gelap yang berkumpul di sekitar tangan Rowan. Astaga, kamu tidak menggunakan energi Yin untuk mengumpulkan elemen gelap. Tiran benar-benar iri dengan kemampuan alami Rowan. Dia juga kurang lebih bisa menerima mengapa dia kalah. Rowan mengangguk, berkata, tepat. Namun, afinitas elemen gelap juga memberi saya afinitas energi Yin yang sangat besar, bahkan lebih baik daripada pengguna elemen air. Ketika saya menggabungkan keduanya, memang ada sedikit yang bisa menandingi saya dalam kompetisi sembunyi-sembunyi. Tentu saja, ada juga pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di atas itu dari kehidupan sebelumnya atau kematian. Ryan cukup terkejut mendengar Rowan berbicara begitu banyak. Bukankah kamu terlalu ramah hari ini? Rowan bahkan tidak repot-repot menjawab Ryan. Dia hanya menyukai kemampuan Tiran. Baik itu pengintai, pembunuh, atau apapun, dia yakin Tiran akan melakukan yang terbaik. Ambil ini. Rowan kemudian memberikan slip batu giok saat dia menjelaskan, beberapa wawasan saya tentang keterampilan siluman ada di dalam. Saya tidak akan mengatakan Anda dapat mencapai level yang sama dengan saya karena Anda tidak memiliki afinitas elemen gelap. Tetap saja, dengan kemampuan Anda, kamu pasti akan mendekat suatu hari nanti. Tiran benar-benar lupa tentang pertanyaan dari mana si kembar berasal. Saat dia memperhatikan deskripsi di slip batu giok itu, dunianya hanya ada untuk itu. Yang lain hanya bisa mendengar Tiran bergumam, begitu, jadi begitu, oh. Saya bisa mengerti apa yang saya lakukan salah di lingkungan kedua itu, apa? Apakah hal seperti itu mungkin? Saya harus mengujinya begitu aku kembali ke sekte. Hei, bagian ini lucu. Yah, Tiran mungkin sudah melupakan pertanyaan itu, tapi Sansa tidak. Apakah kamu tidak akan memberitahuku dari mana kamu berasal? Ryan mengangkat bahunya ketika dia menjawab, bahkan jika aku melakukannya, kamu tidak akan percaya padaku. Sansa menyipitkan matanya sebelum bergumam, mungkinkah kamu berasal dari ibu kota kerajaan Kamos kita?
Ran tercengang sejenak. Namun, masuk akal jika dia mencapai kesimpulan itu. Faktanya, banyak yang memikirkan hal yang sama dengan Sansa. Anggap saja aku dari tempat yang sangat jauh. Sansa tidak menyukai jawaban itu tetapi juga mengerti bahwa Ryan tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Benar-benar tercela.